Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah kita matematika dasar masih dengan materi fungsi. Sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi kuadrat ya. Include di dalamnya tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya juga kita telah mempelajari tentang fungsi linier dan juga include dalamnya dengan persamaan linier. Kemudian kita sempat sedikit menyinggung tentang fungsi identitas, kemudian juga sedikit tentang fungsi konstan ya. Sekarang kita coba masuk ke operasi fungsi ya, seperti perjumlahan, pengurangan, ya kan, perkalian, juga pembagian ya. Kemudian juga dengan kita bahas fungsi komposisi juga sedikit ya. Kemudian juga inverse-nya, fungsi inverse. Oke, kita lihat sini. Jadi ini ada apa? Ada contohnya. Misalnya fx-nya itu x kurang 3/2 ya kan. Kemudian gx-nya fungsi gx-nya akar x ya. Ini dia kalau akar x itu sama dengan x pangkat setengah ya. Tapi kalau misalnya akar 3x dia bakal pangkat 1/3 ya. Demikian juga misalnya dia 4 di sini ya. Ini sama dengan x pangkat 1/4. Oke, kalau dia x pangkat setengah atau dia akar x, duanya nggak ditulis di sini ya. Oke, bisa paham ya? Oke, ini kalian camkan. Oke, jadi fungsi ini bisa kita jumlahkan ya kan. Misalnya fx ditambah gx, tinggal kita tambahkan aja ini tambah ini ya kan. Ini kita tambah ini. Jadi fx tambah gx ya ini kita tambah ini. Demikian juga kalau pengurangan ya kan. Kalau pengurangan fx kurang gx ya kita kurangin fx ganti minus kan, plusnya plus ini ganti minus gx. Ini x kurang 3/2 kurang akar x ya, kurang akar x ya kan. Demikian juga kalau perkalian fx kali gx tinggal kali aja. X kurang 3/2 dibuka kurung tutup kurung dikali buka kurung tutup kurung akar x ya kan. Demikian juga bila pembagian. Misalnya fx per atau fx bagi gx atau fx per gx ya kan. Tinggal x kurang 3/2 per ya kan atau bagi ya kan. Bagi gx-nya berapa? Akar x. Udah jadi ya. Oke, gampang dipahami ini ya. Jadi langsung saja kita lihat tabelnya ya. Oke, nih kita lihat. Oke nih ya, nih pengurangan tinggal kita kurang aja. Berarti f kurang gx itu berarti fx kurang gx. Kita masukkan aja apa fx-nya, apa gx-nya, tinggal kita kurang sesuai dengan operasi yang dimintanya ya. Kalau pengalian ya seperti tadi ya. Oke, pengalian tinggal kita kali aja, berarti fx kali gx berarti tinggal nih kali ini kan. Kalau pembagian gitu juga, tinggal kita bagi aja, berarti fx bagi gx ya kan. Hasilnya adalah ini. Oke, bisa ya? Saya kira bisa. Ini enggak terlalu sulit ya, udah dipahami ya. Oke. Kita coba contoh lain ya. Kita coba contoh lain supaya kalian lebih paham ya. Misalnya ada Ada fx, ada fungsi fx x kuadrat ya kan, ditambah 2x ditambah 1 misalnya ya. Terus ada gx-nya x tambah 1. Nah, kalau kita kalau tambah gampang ya. Kalau tambah kan gampang. Berarti kalau tambah tinggal ini ya kan. Kalau misalnya ini tambah nih ya. Misalnya ini kalau kita tambah ya gampang kan.
Berarti fx ini ya, fx tambah fx tambah gx, ini tambahan ini ya tinggal berapa? Sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah bawah ini kan, tambah x ditambah 1 ya kan? Ini dia ya, ini ininya kan, tambahnya ya, antara fx sama gx. Hasilnya gampang, berarti kita sederhanakan, tinggal kita sederhanakan. Berarti apa nih? X kuadrat, X kuadrat, kemudian tambah 2x tambah x, 3x nih ya, ini tambah ini, jadi 3x. Kemudian 1 tambah 1, jadi tambah 2, ya kan? Nah inilah dia, X kuadrat tambah 3x tambah 2. Kalau ditambah, kalau dikurang ini pakai fx kurang gx, berarti hasilnya apa? X kuadrat ditambah 2x ditambah x dikurang, ya kan? Dikurang buka kurung ya, supaya nggak salah kita pakai kurungnya x ditambah 1, ya kan? Kemudian baru yang kurung ini, yang tanda ini kita kalikan ke dalam, ya kan? Supaya apa? Supaya nggak salah ya. Jadi berarti ini apa? X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 min kali plus, min 1 kali x berarti min x, min 1 kali 1 berarti min 1. Oke, kita sederhanakan lagi. X kuadrat 2x dikurang x, tinggal x ya, tinggal 1x atau x ya. 1 dikurang 1, 0, nggak usah kita buat ya. Oke, berarti tambah 0. Jadi dia adalah x kuadrat ditambah x udah, ini jawabannya ya, ini jawabannya. Oke, ke yang tadi, kalau yang penjumlahan ini, yang pengurangan ini, nih ya. Ini penjumlahan dan ini pengurangan. Nah, oke. Bagaimana kalau perkalian? Ya. Ini juga perjumlahan bisa kalau perjumlahan, kalau kita bolak-balik gx tambah fx, ini kan fx tambah gx. Bisa juga gx tambah fx, hasilnya sama. Kalau penjumlahan tetap sama hasilnya. Cuman kalau perkalian bisa beda. Kalau tadi fx kurang gx, hasilnya seperti ini, ya. Tapi kalau gx kurang fx, hasilnya lain lagi ya. Hasilnya lain lagi. Dia hasilnya akan minus di sini ya. Jadi hasilnya akan minus. Jadi kalau fx kurang gx, hasilnya gini, x kuadrat ditambah x. Tapi kalau gx kurang fx, nanti hasilnya akan minus. Minus x kuadrat minus 1, minus x kuadrat dikurang x. Pasti hasilnya seperti itu. Kalian bisa coba ya. Jadi kalau dia fx kurang gx, hasilnya seperti ini. Tapi kalau dia diminta gx kurang fx, nanti hasilnya akan minus nih ya. Minus x kuadrat dikurang x ya. Kemudian pengalian. Nah, bagaimana pengalian ini? Dia bisa dikali apa? Bisa dikali fx kali gx, bisa gx kali fx. Hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Misalnya ini ya, ini ya, dikali ini ya, ini ya, ini kembali ya. Saya tulis lagi. Jadi kita coba cari yang ini, yang pengalian. Berarti dia fx kali gx, fx-nya apa? X kuadrat ya kan. Saya kasih ini tanda kurung ditambah 2x ditambah 1 ya. Kemudian dikali dengan x tambah 1. Nah, kalian perhatikan pengalinya ya. Jadi nanti ini kali ini, ya kan? Ini kali ini apa? Ini kali ini apa? X pangkat 3 kan? Ini kali ini, ya. Ini kali ini. Kemudian ini kali ini.
tambah X kuadrat ya. Ini kali ini ya. Oke, sekarang ini ya. Ini kali ini tambah 2X kuadrat ya kan. 2X kali X ya kan. Kemudian ini kali ini 2X kali 1 ya. Kemudian 2X kali 1 berarti 2X ya kan. Kemudian nih sekarang tadi X kuadrat udah sebagai patoknya. Patoknya X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 3, X kuadrat kali 1, X kuadrat, kemudian 2X, jadi patoknya 2X kali 2 kali X sama dengan 2X kuadrat, 2X kali 1 sama dengan 2X, sekarang 1 jadi patoknya ya, berarti 1 kali X, 1 kali 1 tambah 1. Oke, ini dia ya. Oke, ini dia hasilnya. Masih bisa disederhanakan? Masih ya, masih bisa disederhanakan. Berarti X pangkat 3. Ini X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 3X kuadrat ya. Kemudian 2X ditambah X sama dengan 3X. Kemudian ditambah 1. Inilah hasilnya nih ya. Ini hasil daripada pengalian ya. Ini hasil daripada Fx dikali Gx ya. Kemudian kalau terbalik bagaimana hasilnya? Hasilnya juga tetap sama ya. Kalau pengali hasilnya tetap sama. Baru beda nanti kalau pembagian. Kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian dia sama juga. Apa dulu? Kalau Fx-nya di atas ya udah berarti X kuadrat ini pembagian ya. X kuadrat tambah 2X ditambah 1 bagi Gx-nya berapa? Gx-nya X tambah ini kan? X tambah 1. Berapa hasilnya nih? Berapa hasilnya? Kita coba ya kan, ini sama dengan atasnya berapa? X X tambah 1 ya. X tambah 1 X tambah 1. Betul nggak? X kali X, X kuadrat. X kali 1, X. X kali 1, X jadi 2X. Kemudian 1 kali 1, 1. Betul berarti ya? Bisa ya? Kemudian X tambah 1. Oke, hasilnya bagaimana? Tinggal kita coret. Ada yang sama kan? Ini kan pengalian di atas ya kan? Ada yang sama bisa kita coret satu biji. Ini coret sama ini. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah X tambah 1. Oke? Oke. Nah, kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian berarti hasilnya nanti akan jadi jadi X ininya yang di atas, yang X tambah 1 di atas, kalau dia dibalik ya, misalnya ini kan tadi hasil daripada Fx per Gx. Kalau hasil daripada Gx per Fx tinggal dibalik. Berarti X kuadrat tambah 2X tambah 1 itu yang di bawah, sedangkan X tambah 1 di atas, ya kan? Nanti hasilnya akan jadi seper X tambah 1. Bisa ya? Oke ya, bisa. Saya kira bisa ya kalau ini ya. Oke ya, kalau pengerjaan operasi daripada apa? Daripada fungsi. Ini dia operasi daripada fungsi, bisa tambah, bisa kurang, bisa perkalian, bisa pembagian ya. Tergantung nanti kalian lihat mana Fx, mana Gx. Terus kalian lihat apa diminta, apa Fx tambah Gx, apa Gx tambah Fx, apa Fx kurang Gx, apa Gx kurang Fx. Kemudian apa Fx kali Gx atau Gx kali Fx, apa Fx per atau Fx bagi Gx atau Gx bagi Fx. Jadi harus disesuaikan dengan permintaan dari soalnya. Oke ya. Oke, saya kira bisa paham ya. Oke. Oke, kita lihat nih bisa juga dalam bentuk seperti ini. Oke ya. Kalian perhatikan ini. Ini dia, kalian lihat kalau misalnya ada G3 kayak gini ya. Kayak gini nih. Ya kan, itu sama dengan Gx di pangkat 3. Kalau Gx-nya misalnya Gx-nya apa? Misalnya Gx-nya akar X ya. Gx sama dengan akar X ya. Akar X ya. Oke. Gx adalah akar X ya. Gx adalah akar X.
Gx adalah akar X. Misalnya Gx, kalian lihat. Kalau Gx akar X, ya kan? Berarti kalau X-nya adalah akar X, ya. Kalau X-nya adalah akar X, berarti gini ya. Oke ya, bisa ya? Bisa paham ya? Berarti dia akar X pangkat 3. Atau kalau akar ini kan pangkat setengah ya kan? Jadi setengah kali 3 itu 3/2. Bisa paham ya? Saya kira bisa ya, nggak perlu saya jelaskan terlalu ini ya. Bisa ya. Oke. Nah, sama kayak gini ya. Ini berarti akar 4x tambah 1 itu sama dengan x tambah 1 buka kurung tutup kurung pangkat 1/4 ya. Ini berarti 9 kurang x kuadrat buka kurung tutup kurung akar ya, pangkat akar setengah ya. Kalau dia setengah enggak ditulis ya di sininya, tapi kalau dia 2 enggak tulis atau setengah enggak ditulis di sini duanya. Tapi dia kalau 1/4 selain 2 atau selain setengah nih, selain akar 2 ya maksud saya, itu ditulis misalnya akar 4, akar 3, akar 5 itu ditulis angkanya di sini ya. Oke, saya kira bisa ya, paham ya. Kita lanjut aja. Oke, nah ini dia. Kalian bisa latihan ya. Misalnya ini, kalian perhatikan misalnya diketahui fx-nya adalah x tambah 1 buka kurung tutup kurung akar 4 ya. Akar 4 x tambah 1, kemudian akar 2 9 kurang x ya. Ini kalian bisa apa? Ini fx-nya, ini gx-nya. Kemudian kalau tambah bagaimana? Fx tambah gx berarti ya ini tambah ini ya kan? Kemudian kalau fx kurang gx berarti ya ini fx ini dikurang gx ini ya kan? Oke, gampang ya? Paham? Bisa paham kalian ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi ya. Fungsi komposisi. Oke, fungsi komposisi adalah fungsi yang merupakan kombinasi dari beberapa fungsi ya. Jadi kita masuk ke fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi adalah fungsi yang merupakan kombinasi dari beberapa fungsi. Misal terdapat dua buah fungsi yaitu f dan g. Jika daerah nilai fungsi g merupakan daerah definisi dari fungsi f, maka kombinasi f dan g kita tulis seperti ini ya. Nah, jadi kalian lihat, jadi dibuat seperti ini. Ya, jadi didefinisikan seperti ini dia. K of f ya. Atau apa? Atau G circle F atau G titik atau G bulat F ya, misalnya G bulat F, baca boleh terserah kalian bacanya, itu sama dengan begini. G ya kan, buka kurung, isinya ada fungsi, dalamnya ada fungsi fx ya. Oke, kita langsung ke bawah aja ya. Di sini udah disediakan contohnya. Misalnya kita ketahui fx-nya x kurang 3/2 ya. Kemudian gx-nya adalah akar x atau x pangkat setengah. Jadi kalau dia ada akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Sama ya. Jadi kalau dia akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Tapi kalau dia sininya ada 3 ya kan. Akar 3x itu sama dengan x pangkat 1/3 ya. Kemudian kalau dia 4 ya kan, x akar 4 gitu ya, itu sama dengan x pangkat 1/4 ya. Oke, bisa paham ya. Nah, jadi dia kalau yang lain ditulis ya, kalau dia akar 4 ditulis 4, kalau dia akar 3 ditulis 3. Tapi kalau akar 2 nggak ditulis, kosong aja. Berarti kalau kalian lihat kosong aja, berarti itu adalah akar 2 ya. Oke, bisa paham ya? Oke.
Kalau selain akar 2 dia akan ditulis. Akar 3 ditulis sepertiga ya. Akar 3 ditulis di sini ada tiganya, akar 4 ditulis sini ada 4. Nah, tapi kalau nggak ditulis seperti ini berarti dia akar 2, berarti di sini ada 2-nya ya. Yes, itu sama dengan X pangkat seperdua. Kalau ini apa? Akar 3X berarti X pangkat sepertiga. Akar 4X berarti X pangkat seperempat. Oke. Oke, kita ada soalnya seperti ini, contoh tadi ya. Efeknya X kurang 3 per 2 ya. Kemudian X-nya sama dengan akar X atau X pangkat setengah ya kan. Bagaimana carinya? Oke. Nah, pertama apa? Pertama fx-nya dulu. Jadi G kan dia perhatikan nih, GOF ya kan, X ya. Berarti G di dalamnya ada fx. Berarti fx-nya dulu yang kita masukkan. Apa efeknya? Efeknya adalah X kurang 3 per 2 ya kan. X kurang 3 per 2 nih ya, nih kan. X kurang 3 per 2 ya kan. Ini dulu kita masukin. Udah? Baru kemudian X kurang 3 per 2 ini jadi X-nya. Jadi X daripada GX ya kan. Ada GX ya kan. GX ya kan. Ini ya. Tapi X-nya ini itu adalah X kurang 3 per 2. Nah, oke. X-nya ini adalah ini kan. Ini ya. Ini akar X ya kan. Ada GX sama dengan akar X. Nah, X-nya ini diganti sama X kurang 3 akar 2. Oke, paham? Nah, ini X-nya ini, itu, G yang ada X-nya ini, X di dalam G ini adalah X kurang 3 akar 2. Maka, jadilah dia akar, ini ya, jadi X ini, jadi X-nya kita rubah jadi, X ini dirubah jadi X kurang 3 per 2. Nah, ini dia. Bisa paham ya? Bisa paham saya kira ya. Jadi GOF atau G dalam kurung fx ya kan? Itu adalah G ya. Pertama kita masukkan dulu. Efeknya apa? Efeknya adalah X kurang 3 per 2 ya kan? Nah, GX-nya apa? GX itu apa? GX itu kan ini dia. GX itu adalah akar X ya kan? Nah, kalau G dalam kurung X kurang 3 per 2 berarti apa? Berarti X-nya ini kita ganti sama X kurang 3 per 2. Kalau X kurang 3 per 2 itu jadi X ini, berarti akar yang di bawah akar jadinya apa? X kurang 3, X ini kita ganti sama X kurang 3 per 2, ya kan? X ini kita ganti sama X kurang 3 per 2. Jadilah dia gini. Bisa paham ya? Inilah disebut dengan fungsi komposisi contohnya ya. Bagaimana kalau sebaliknya? FOGX. Tadi kan GOFX ya kan? Sekarang FOGX atau F circle GX. Bagaimana? Berarti F, ya kan? Fungsi F. Di dalamnya itu ada GX. GX itu apa? GX itu adalah akar X, ya kan? GX itu kan akar X. Nah, ya kan? Sedangkan Fx itu apa? Sedangkan Fx itu adalah E kurang 3 per 2. Nah, ya. Nah, X ini kita ganti sama akar X. Ya kan? X ini kita ganti sama akar X. Ya. Berarti apa? Berarti X ini kita ganti. Jadi ini aja yang kita ganti sama. Jadinya apa? Jadinya akar X kurang 3 per 2. Ya. Jadi X-nya aja yang diganti. Ya, jadinya apa? Jadinya begini. Akar X kurang 3 per 2. Bisa paham ya? Jadi kalau GOFX hasilnya adalah begini. Sedangkan FOGX hasilnya adalah begini. Bisa paham ya? Saya kira bisa. Inilah fungsi komposisi ya.
Jadi inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Saya kira bisa ya. Saya kira bisa. Oh, kita ambil contoh di atas ya. Kita coba soal di atas. Apa tadi? Ininya, efeknya. Efeknya adalah apa tadi? X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ya. Kemudian GX-nya apa tadi? X ditambah 3 ya. Ya. Jadi kalau dia FOG, kalau dia FOG, ya. Kalau dia FOG bagaimana nih? Berarti F buka kurung GX ya kan? Oke ya? Bisa ya? Ini sama dengan apa? Berarti F GX-nya apa? GX-nya X tambah 3 ya kan? Ya kan? Ya kan? GX-nya apa? GX-nya apa nih? GX-nya adalah X tambah 3 ya kan? Ini dia kan? Nih, GX-nya adalah berarti ini sama dengan, nah baru kita masukkan ke kemari. Efeknya adalah ini ya. Ini efeknya kan? Ini adalah fx. Nih ya, ini adalah fx. X kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, sekarang X-nya ya kan? X-nya ini, nih X-nya ini itu kita ganti sama X ditambah 3 ya kan? Nah, ini ya. X-nya ini kita ganti sama X tambah 3. Jadi ini X-nya ini X ini lagi itu kita ganti sama X tambah 3 ya kan? Paham ya? Berarti apa? Berarti X tambah 3 ini ya. Ini dia kan? Kuadrat ya kan? Ditambah 2. X-nya kita ganti dengan X tambah 3 ya kan? Kemudian ditambah ini berapa? 1 ya. 1. Nah, ini sama dengan berapa? X tambah 3 kuadrat. Berarti apa nih? Berarti ini adalah X tambah 3 dikali X tambah 3 kan? Oke ya, ditambah 2 kali X tambah 3. Ini tetap tambah 1 ya. Oke ya. Berarti ini X kali X X kuadrat ya kan? 3 X kali 3 3X. X kali 3 kali X 3X jadinya 6X ya. Kemudian 3 kali 3 9 ya. Kemudian tambah 9. Nah, ini kita kalikan ke dalam. 2 kali ditambah 2 kali X 2X ya kan. 2 kali 3 tambah 6 ya. 2 kali 3 6 ya. Ini kita kali ke dalam ya. Ini 2 kali X 2X. 2 kali 3 6 ya. Oke. Tambah 1 ya. Oke, tinggal kita sederhanakan aja. Berapa nih? X kuadrat ditambah 6X. Nih 6X tambah 2X. 8X ya. Oke, kemudian 9 ditambah 6. Ditambah 1. 9 tambah 1, 10 tambah 6. Berarti tambah 16 ya. Oke ya. Bisa ya? Oke. Bagaimana kalau dia GOX? Ini kan tadi kan FOG. Sekarang kalau dia GOF, kayak mana? Gitu kan? Kayak mana kalau dia GOF? Sama aja kan? Berarti apa? Berarti G buka kurung isinya adalah Fx ya kan? Kita masukkan dulu Fx-nya kan? Berarti apa nih? Berarti apa? X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ya kan? Bisa? Saya kira paham ya. Nah, sama dengan apa? Tinggal ini X-nya. Jadi ada GX ya. GX. Jadi kalau GX apa? GX ya. GX sama dengan X tambah 3. Ini ya. Ini dia ya. Ini ya. X tambah 3 ya. Nih. X tambah 3. Berarti X-nya ini kita ganti sama ini. Ini kita masukkan kemari. Ya kan? Nah, sama kayak tadi kan. Tinggal masukin aja. Berarti apa? Ini kita masukkan kemari. Jadi X ini kita ganti sama keseluruhan ini. Berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah 3.
Ini kan keseluruhan ini kan pengganti X. Ini X kuadrat tambah 2X tambah 1 itu akan menggantikan X ini. Jadi dia X kuadrat ini ya. X kuadrat ditambah 2X, ya kan? Ditambah 1, ditambah 3. Berarti ini diganti sama ini, ya kan? Ini dia kan. Kemudian ditambah 3, ya kan? Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X, 1 tambah 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Oke, itulah fungsi komposisi ya. Jadi fungsi komposisi, kalau dia f go x, f o x hasilnya seperti ini. Kalau dia dibalik, g o f hasilnya seperti ini. Oke, saya kira bisa paham ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kita masuk ke fungsi inverse ya. Fungsi inverse ya. Apa ini fungsi inverse? Misal ya, misal terdapat suatu fungsi f, selanjutnya f dikatakan mempunyai inverse jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi g sedemikian rupa sehingga 1. Daerah definisi fungsi G merupakan daerah nilai fungsi f. Kemudian pada semua, yang kedua, pada semua daerah definisi f dan semua daerah nilai G berlaku fx sama dengan y ya. Jadi ini dia aturannya. G sama dengan X. Nah, jadi fungsi inverse itu misal terdapat suatu fungsi, selanjutnya f dikatakan mempunyai inverse. F dikatakan mempunyai inverse jika dan hanya jika terdapat suatu fungsi G, ya, terdapat suatu fungsi G sedemikian rupa sehingga 1. Daerah definisi fungsi G merupakan daerah nilai fungsi f. Ya. Kemudian yang kedua, pada semua daerah definisi f, ini, ya, dan semua daerah nilai G, ya, semua daerah nilai G berlaku aturan ini. Fx sama dengan Y, Gx sama dengan X. Jadi pernyataan tadi ini bahwa menunjukkan bahwa G adalah inverse. G ini adalah inverse daripada F. Dan ditulis jadinya seperti ini. G sama dengan inverse, ya kan? Atau X sama dengan F inverse Y. Oke, kita langsung contoh aja ya. Misalnya tentukan, ini yang ada di internet aja, tentukan inverse dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Ditambah 2 aja lah, biar sama ya. Ditambah 2 X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Oke. X pangkat 3 ya. X pangkat 3 tambah 2. Oke. Jadi apa? Jadi
Kalau ini adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2 kan. Nah, kita ingin X sama dengan berapa gitu. X sama dengan berapa? X sama dengan Y tambah berapa misalnya. Jadi yang ingin kita, kalau ini kan yang eh, yang ada di sisi kirinya adalah Y sama dengan. Kita ingin X sama dengan. Nah, oke. Kita rubah ke X sama dengan. Jadi ini misalnya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Nah, ya kan? Sekarang kita pingin dia X sama dengan. Jadi kita rubah aja posisinya. Sama ya kan? X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan Y sama. Sama ya. Saya kira sama ya. Kemudian X pangkat 3 sama dengan Y dikurang 2 ya kan? Betul ya? Ini 2 kita apa? Pindahkan kemari kan? Jadi minus ya. Minus 2 ya. Oke. Berarti X sama dengan akar, ya kan? Akar 3 ya. Ini akar 3. Ya kan? Y kurang 2 ya. Atau bisa juga ini ditulis, ini bisa juga ditulis seperti ini ya. Y kurang 2 pangkat sepertiga. Oke, bisa juga ditulis seperti ini ya. Oke ya, bisa Y kurang 2 pangkat sepertiga, atau bisa juga akar 3 Y kurang 2. Terserah kalian mau pilih mana ya. Jadi apa? Jadi impuls Fy sama dengan Y kurang 2 pangkat sepertiga. Ya kan? Nah, kita rubah. Jadi dia Y nggak boleh Y, dia harus X ya kan? Maka kita rubah. Inverse F inverse X sama dengan 3 ganti aja. X kurang 2 pangkat sepertiga. Nah, inilah dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, boleh juga ini ya, boleh juga akar ya. Kalau kita ini pakai sepertiga, ini sama juga akar X kurang 2 ya. Akar 3 X kurang 2. Ya, bisa juga seperti itu, atau saya buat aja ya supaya kalian nggak ini. Bisa juga dia seperti ini ya. Ini ada tiganya, X kurang 2. Oke. Nah, bisa begini, boleh begini, tapi umumnya seperti ini, boleh juga begini. Oke, itu dia inverse ya. Jadi itu dia fungsi inverse. Oke, saya kira sisanya kalian coba latih-latih di rumah ya, supaya lebih paham dan lebih lancar pada saat mengerjakan soal-soal, pada saat kuis maupun pada saat ujian ya. Oke, saya kira cukup sekian aja pembahasan kita mengenai fungsi. Saya kira saya tutup aja kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.